يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pemirsa channel Hidup Berkah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam atau Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, khususnya orang-orang yang beriman, itu bukan hanya berpikir dalam kehidupan dunia, tetapi cara berpikir orang-orang mukmin itu telah diajarkan oleh Islam sampai menembus batas dunia ini. Maka dari itu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya itu membuat ukuran-ukuran tentang apa yang terjadi di dunia ini, itu senantiasa berbeda dengan ukuran-ukuran manusia. Kenapa? Karena fitrah manusia ketika ditanya tentang suatu hal, maka mereka akan menilainya sesuai dengan apa yang pernah dia indra. Dan ini tidak salah, ya, tidak salah. Namun ketika penilaian itu atau ukuran kriteria yang diberikan hanya sebatas dunia, maka tidak akan mencapai sebuah kepuasan atau bisa dikatakan sulit untuk mencapainya. Contoh, ya, ketika ditanya siapa orang yang kaya, siapa orang yang kuat misalkan, siapa orang yang cerdas misalkan, maka ketika manusia atau kita khususnya itu ditanya tentang hal ini, maka jawabannya bermacam-macam, ya. Bermacam-macam sesuai dengan apa yang pernah dia indra. Orang yang kaya misalkan manusia akan menjawab orang yang memiliki banyak harta dan sebagainya. Orang yang kuat atau orang yang badannya kekar, orang yang pandai bela diri dan seterusnya. Nah, maka pemirsa channel Hidup Berkah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita sebuah ukuran-ukuran, ya, ukuran atau standar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kadang tidak disadari atau tidak dimiliki di dalam pikiran manusia. Ketika Rasulullah SAW misalkan bertanya kepada para sahabat siapa orang yang kaya itu, maka para sahabat ya, sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia, ya jawab yang memiliki harta, yang memiliki kendaraan yang bagus dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat dan khususnya termasuk kita umatnya, Rasulullah mengajarkan kepada kita dengan dalam sabdanya. Rasulullah bersabda, "Laisal ghina biqasratil aradi, walakinnal ghina ghinan nafsi." Ya. Jadi Rasulullah ini salah satu contoh ukuran, ya. Jadi kaya itu, ya, laisal ghina biqasratil aradi, ya. Jadi bukanlah dikatakan kaya orang yang memiliki banyak harta, walakinnal ghina ghinan nafsi. Yang akan tetapi yang dimaksud dengan kaya itu adalah kaya hati, ya, kaya hati. Contoh lain misalkan ketika Rasulullah bertanya siapa orang yang kuat misalkan, sahabat ada yang mengatakan dalam satu orang yang bisa bulat, ya, orang yang tidak pernah yang tidak bisa terkalahkan.
Tetapi apa jawaban Rasulullah SAW? Rasulullah mengajarkan kepada sahabat, orang yang kuat itu adalah alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, ya, yaitu orang yang menguasai nafsunya, menguasai dirinya indal ghadab, ya, ketika marah, ya. Nah, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tidak selalu mengukur apa yang kita miliki atau mengukur manusia dan seterusnya itu dengan apa yang kita indra. Ada ukuran-ukuran yang sifatnya akhirat atau juga ada sifatnya yang ma'nawiyah, yang mungkin bukan materi, gitu ya. Nah, contoh lain ketika Rasulullah memberikan informasi kepada kita tentang al-muflis, ya, orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut? Lagi-lagi para sahabat ketika ditanya oleh Rasulullah, jawabannya adalah orang yang rugi di dalam perniagaannya, yang hartanya, modalnya habis dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW kembali memberikan pelajaran kepada kita bahwa orang yang bangkrut bukanlah orang yang kehilangan harta, tetapi orang yang bangkrut adalah orang di mana ketika yaumil kiamah nanti dia membawa sholat, dia membawa puasa, dia membawa zakat, tetapi bersamaan dengan itu di dunia, ya, dia melakukan kemaksiatan, ya, kemungkaran, dia membunuh orang, menumpahkan darah orang, memukul orang, dan seterusnya. Maka orang yang seperti ini kelak di akhirat, ya, pahala kebaikannya itu akan diberikan kepada orang yang telah dia dolimi. Terus kebaikannya, pahalanya akan diberikan kepada orang-orang yang dulu pernah didolimi. Kalau pahala kebaikannya itu sudah habis, maka untuk membayar itu semuanya dia akan diberikan dosa, ya, diberikan dosa orang lain itu akan diberikan kepada dia. Sehingga mestinya dia dengan pahala-pahala sholat, zakat dan seterusnya itu akan membawa dia ke jannah, tetapi karena kezalimannya, apa yang dilakukan olehnya di dunia, itu kemudian dia terjerumus kepada neraka. Nah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh satu lagi, ya. Siapa orang yang cerdas? Al-Qayyis misalkan, ya. Rasulullah menjelaskan kepada kita, Al-Qayyis itu bukan orang yang cerdas, bukan orang yang memiliki gelar, bukan orang yang memiliki jabatan. Karena di dunia ini, di dalam kenyataan ini, kadang kita melihat orang yang punya gelar nampak bodoh. Orang yang memiliki jabatan dan kekuasaan nampak pelongo-pelongo, misalnya ketika menghadapi atau menyelesaikan sebuah masalah, ya. Maka Rasulullah SAW itu memberikan ukuran. Siapa Al-Qayyis, ya, Al-Qayyis, orang yang cerdas itu. Setelah menjelaskan Al-Qayyisu, ya, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu bukan orang pakai gelar dan seterusnya yang tadi saya katakan, tetapi orang yang cerdas, kata Rasulullah SAW, adalah mandana nafsahu, ya, orang yang menyiapkan dirinya, ya, dalam keterangan lain orang yang menghitung-hitung dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan orang yang beramal untuk kehidupan setelah mati, ya. Nah, inilah para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan ini janganlah kita selalu mengukur sesuatu itu dengan apa yang nampak, ya. Karena sebagai seorang mukmin, kita telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Islam ini selalu berpikir menembus kehidupan dunia ini. Sehingga akal kita memang tidak mampu untuk memahami itu. Karena Allah memberikan keterbatasan kepada kita, ya, keterbatasan kepada akal kita yang hanya mampu digunakan untuk melihat apa yang nampak, apa yang bisa diindra. Sedangkan apa-apa yang tidak bisa diindra, maka manusia tidak akan mampu berpikir. Maka dari itu
Kalau kita menginginkan sebagai seorang ayah misalkan menginginkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mencari ukuran-ukuran ayah yang baik itu bagaimana. Sebagai seorang pemimpin, ya, kalau ingin mendapatkan kedudukan yang mulia di hadapan Allah, maka dia harus mencari siapa pemimpin yang terbaik. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah, misalkan pemimpin yang terbaik di antara kalian itu adalah yang yuhibbunahum wa yuhibbunakum. Ya, dia yang kalian itu mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Ya. Dan mereka pemimpin itu yusalluna alaikum wa yusalluna alaihim. Ya. Pemimpin yang terbaik itu adalah pemimpin yang mendoakan kalian dan kalian mendoakan mereka. Itu adalah pemimpin yang baik. Ya, kadang kita melihat kalau tidak pemimpin yang baik, bagaimana pemimpin yang berhasil dengan ekonominya dan seterusnya, itu adalah ukuran materi. Ya, tetapi secara maknawi di hadapan Allah Subhanahu wa taala indikasinya itu adalah indikasi akhirat. Maka sekali lagi, kalau kita ingin menjadi atau mendapatkan derajat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka gunakanlah ukuran Allah, standar Allah. Itu tidak mungkin kita dapatkan semuanya itu kalau kita tidak menggunakan aturan-aturan Allah. Seorang ayah sebagai kepala keluarga, dia jika ingin mulia, maka gunakan aturan Allah. Seorang kepala negara, jika dia ingin mulia di hadapan Allah, ya, maka dia harus menggunakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kita memahami bagaimana kelemahan akal manusia, ya. Maka dari itu para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai saat ini jadikanlah Islam, jadikanlah syariat Allah, jadikanlah hukum-hukum Allah sebagai sarana untuk meningkatkan kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabb qaribna wa barikna lin'amal salihan fi yaday risalatu at-taghyir.